Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafir rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa damana fa bihi barakatu ulumihi bikumul muslimina fid dharain amin ila an qala birahmatika astaghithu min adabika astajir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khauf war roja, tentang harap dan takut. Hidup kita tuh ya antara dua ini. Agak lucu orang tuh kalau hidup takut terus, nggak kemana-mana orang takut itu. Agak konyol juga orang tuh apa aja diterjang, terlalu berani. Jadi teman-teman harus ingat, fungsi ilmu, fungsi kita belajar tuh agar kita ada di posisi tengah. Udahlah, apa-apa tuh jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu apa namanya? Terlalu berani itu. Optimis. Pokoknya jalanin aja semua, nggak bisa gitu. Atau ekstrim kiri itu, apa takut, jangan. Udah, kita tuh di tengah. Ini prinsip dari Nabi SAW. Ini prinsip Quran. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Ya, kalau kita mau jadi wasitnya umat, orang kanan, orang kiri bisa dekat sama kita, dan ini juga diajarin sama Temboro, diajarin sama orang dakwah, diajarin sama habaib, ditarik. Mereka semua tuh posisinya tengah. Saya hampir jarang bener Temboro itu memasalahkan ini, itu, ormas ini, enggak pernah. Dakwah juga begitu kan, enggak pernah nyenggol orang, karena maunya di tengah memang. Termasuk habaib di Tarim itu enggak pernah itu bicara politik ini, enggak usah. Di tengah aja kita. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kita bisa menengah-nengahi manusia nanti. Agar kita bisa menjadi wasitnya umat. Dan enak hidup di tengah itu. Bedakan, ntar dibilang, oh tengah itu abu-abu munafik. Nah, itu pikiran jahat aja itu. Pikiran jahat. Nah, orang yang bilang Nabi SAW, khairul umuri awsatuha. Tadi Allah ja'alnakum ummatan wasato. Gimana tuh umat wasato? Ya udah ikut guru-guru kita aja yang sanatnya sampai, yang udah jelas syariatnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Itu karena sebagian orang tuh begitu. Maaf banget, ada orang itu urusan bisnis itu terlalu hati-hati, terlalu takut. Ya nggak selamanya nggak bisa bisnis. Zaman udah 2025 kayak begini. Ini. Atau udah nggak usah pakai basul masail, nggak usah dibahas hukumnya apa segala macam, udah terjang aja, udah jauh baru tahu itu haram. Jangan juga. Nyekolahin anak gitu juga terlalu berani, ya ujungnya anak kita udah, kalau emang dasarnya soleh ntar juga enggak, tetap lingkungan harus dijaga gitu ya. Terlalu berani atau terlalu takut, udahlah anak saya homeschooling aja gini karena sekarang tuh kondisi udah jangan, semua tengah udah. Cari sekolah di luar yang gurunya baik, murid-muridnya baik, orang-orang tua muridnya juga baik, ketemu kok. Itu paling enak hidup begitu. Ya, ini karena saya melihat fenomena hari ini. Orang-orang yang belajar ilmu agama dalam gitu, kadang-kadang apa-apa jadi takut gitu. Jadi nggak kemana-mana. Gitu. Kenapa? Karena dunia ini udah canggih sekali gitu.
Kita bilang man lam yakun lahu syekh fa syaikhuhu syaitan sumpama. Siapa yang nggak punya guru, gurunya setan. Orang udah bodoh amat. Apa-apa tanya AI sekarang, dulu tanya Google, sekarang tanya AI. Udah nggak peduli itu. Kita gimana? Ya terus ke guru, terus belajar sama para ulama, kita bertalaki. Tahu juga lah AI kan gitu. Gunain yang sesuai dengan profesi kita, gunakan yang kira-kira bermanfaat untuk apa yang sedang kita jalani hari ini. Nah ini yang di tengah-tengah ini yang mahal, sulit, dan kita nggak bisa ngaku ada di tengah. Pertama kalau ilmu kita nggak matang. Itu kata beliau tuh dulu, orang bisa di tengah tuh karena tahu ujung kiri ujung kanan, akhirnya dia milih di tengah. Itu benar itu, orang tuh harus tahu tuh ekstrem kiri ekstrem kanan, dia pilih tengah. Kalau nggak ntar ngerasanya doang di tengah satu. Kemudian yang kedua, kita harus baca sejarah gitu. Gimana para sahabat itu bersikap, gimana Nabi SAW itu bersikap. Itu yang kedua, sehingga kita ada barometernya gitu. Karena sebelum kita, orang-orang yang sampai itu adalah orang-orang yang di tengah. Nabi SAW kan orang paling tengah itu. Jihad paling keren, di rumah ya paling keren, zikir ya paling khusyuk, ngurus ekonomi ya paling cakep. Itu namanya di tengah itu. Kalau kanan tuh seperti sahabat yang ngejos tuh, nggak mau kawin, ya itu terlalu kanan itu. Ya. Sahabat yang kiri mungkin sebagian tuh Nabi nggak ada, atau murtad itu. Itu Nabi itu orang paling tengah tuh, ya dagang ya, itu begitu hidup itu. Yang ngurus pasar, yang ngurus keluarga, ya jadi ayah, jadi kakek, jadi kepala masyarakat, bermasyarakat, dan seterusnya. Penting ini penting ini. Saya paling nggak suka, kemarin saya ngelihat status salah satu teman saya. Ternyata anak yang bermanfaat itu adalah yang hari ini tidak dihargai. Yaitu anak yang kenal agama, akhirnya dia mendoakan orang tuanya, dan orang tuanya akan tahu setelah dia meninggal ternyata ini yang bermanfaat. Bukan yang mempelajari ilmu dunia. Ngapain sih? Begitu-gitu ngapain? Masih banyak orang kayak begitu tuh gitu. Ini berarti udah kena paham sekulerisme. Orang barat memisahkan agama dengan dunia. Ini orang dunia memisahkan agama dengan dunianya. Nggak jadi. Jangan gitu gitu. Itu yang begitu-begitu tuh akhirnya orang nggak sepakat tuh begitu, ntar di komen orang itu. Ya, karena tidak sedikit sekarang orang belajar agama juga nggak serius, nggak benar, ujungnya jadi beban dunia akhirat. Jangan gitu, hidup mah seimbang tuh. Yang terpenting tangan, bukan kaki karena makan. Iya, ente nggak bisa kemana-mana nggak punya kaki. Orang udah dikasih tahu sama Allah. Ini loh keseimbangan tuh, tengah tuh begini. Ini penting saya sampaikan karena banyak sekali kita tuh sudah terpapar paham sekulerisme. Jangan. Beneran, saya suatu saat pelan-pelan yuk dibantu pendidikan. Saya pengen itu pendidikan di pesantren kita tuh imbang gitu. Ya ada pendidikan kesehatannya, ada pendidikan logikanya, hitung-menghitungnya, bahasanya yang baik, akhlaknya yang baik, Qur'annya yang cukup, ekonominya ngerti. Ada begitu pendidikan itu. Agama doang nggak ngerti nyari duit, agama doang nggak ngerti sosial. Nggak bisa gitu. Nah, kita perlu ada di tengah itu. Ini penting ini. Nah, nanti kamu baru ngerasain agama tuh ajib gitu. Kalau enggak nanti kepentok-pentok. Dan memang berjuang di pola pikir seperti ini nggak mudah hari ini. Kenapa? Karena memang dunia ini udah dikotak-kotakin sama Barat gitu. Oh, ini ruangnya ulama, ini ruangnya pejabat. Oh enggak, itu dulu ya yang jadi presiden ya ulama. Bener nggak? Siapa? Rasulullah SAW itu kan presiden pertama. Sayyidina Abu Bakar kan presiden pertama. Presiden keduanya, presiden ketiganya Sayyidina Umar. Semuanya orang soleh, orang alim, semuanya demen ngaji. Gitu. Kita tuh udah disekulerisasi sama mereka. Maka banyak upaya dilakukan oleh para ulama. Maka udah di pondok juga jangan terjadi sekularisme. Agama toh nggak jadi. Beneran.
Nanti nggak paham pola pikir yang growth mindset, pola pikir yang positif, pola pikir yang terus berkembang, ngerti enggak? Sehingga nggak bisa bersaing regional, nasional, bahkan internasional. Lu Nabi bisa nggak masuk kancah internasional? Ya masuk atuh, para sahabat masuk, diinjek-injek. Itu harapan saya tuh, makanya semua pencarian saya ini, dan saya nanti suatu saat juga akan sedikit banyak kerjasama mau Ustadz Willy, pengen yang begitu gitu. Jadi santri itu ya porsi lengkap gitu, yang ngerti matematika, yang ngerti kedokteran, ini enggak itu, ngerti agama gitu, perut buncit seumpama, makan nggak tahu gizi, makan hanya halal tidak thayyib, nggak ngerti dunia olahraga, kan jadi ahli agama, kan jadi nggak enak dilihatnya gitu. Ini kalau kayak Nabi dulu kan, sawa'us sadar wal batan, Nabi itu perutnya lurus dengan apa, antara perut dengan dadanya tuh sejajar, wangi orangnya. Kalau berbicara, wah, the greatest public speaker. Semua ilmu public speaking tuh ada di Nabi SAW semua. Artikulasinya, intonasinya, kemudian aksentuasinya. Saya belajar itu ada semua di Nabi itu. Jadi bicara aja tentang apa, semuanya ada di Nabi. Itulah namanya keseimbangan hidup. Itulah namanya wasatiyah. Ini yang ingin kita bahas hari ini. Saya perlu muqaddimahi karena ini penting sekali, dan saya nggak pengen santri saya dan orang-orang yang ngaji sama saya itu jadi ekstrim kanan atau kiri. Udah kita tengah, waktu nyari duit, waktunya ngaji, waktunya nyari duit ya profesional gitu. Kita nih sebagai pengusaha emas, tiap hari harus ada status tentang emas agar orang tahu kita jualan. Nah, status kita itu adalah toko kita. Berhenti sekali kita, oh berarti berhenti seminggu, oh berarti ini nggak serius. Gitu. Harus total. Kata-kata promosinya yang menjanjikan, promosinya yang menggiurkan. Nah, itu bagian dari profesionalisme. Profesionalisme bagian dari agama nggak? Agama tuh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsaru amala. Bukan apa lagi? Bukan tentang kuantitas, bukan, dia tentang kualitas hidup itu. Maka bisnis juga tentang kualitas pelayanan, promosi, rekrutmen yang baik, pembinaan yang baik. Hada ahsanu amala. Ini profesionalisme. Dari mana profesionalisme? Hadis Nabi SAW, Innallah yuhibbul abda idha amila amalan ayutkinah. Allah tuh suka sama seseorang kalau ngerjain apa-apa tuh yang matang, yang total gitu. Wah, itu kan urusan dunia. Udah kita seadanya aja, nggak usah promosi, nggak usah pakai kata-kata ini. Udah biasa aja. Loh, itu kan juga bagian ibadah. Makanya ini bisnis apa ibadah? Dan kita mah bisnis niatnya ibadah. Dan karena kalau ibadah mahdhah mah sehari cuma berapa menit, selebihnya ghairu mahdhah tuh. Dan bagian dari ghairu mahdhah adalah muamalah. Muamalah ada fikihnya, berarti kan bisnis. Berarti bisnis itu ibadah atau bukan? Ibadah tuh, sehingga dibahas di kitab fikih. Nah, kalau mindset kita sudah salah, bisnis ya bisnis, bukan ibadah, ya selesai. Akhirnya pas bisnis kita tidak serius, pas bisnis kita tidak profesional. Padahal ayatnya jelas, hadisnya jelas, contohnya jelas. Sayyidina Abdullah bin Zubair kalau udah nyari dunia, kayak orang gak kenal akhirat. Tapi kalau sudah lagi ngejar akhirat, udah kayak orang gak kenal dunia. Hakada ummah Muhammadiyah, ya ini beginilah harusnya umat Muhammad wasato. Sehingga kita bisa jadi tempat percontohan. Nah, kita berlatih terus. Kita juga belum ideal, tapi kita bangun dulu dari mindset kita. Karena kita tuh bergerak dengan pikiran. Dari pikiran kita bicara, dari bicara kita beraksi kan. Kamu mau ke kamar mandi, apa dulu yang kamu lakuin? Mikir dulu. Jika yang, iya akhirnya ngomong, Ustadz izin. Gerak nggak? Kamu biasain, jadi habit tuh ke kamar mandi. Kamu udah tahu tuh gimana nyalain air, kamu udah tahu tuh gimana cara jongkok, kamu udah tahu tuh kapan beres, kapan belum, kapan mules. Dari tindakan yang diulang-ulang jadi habit. Dari habit itu nanti jadi
nasib. Paham ya? Dari habit itu jadi nasib. Di balik nasib itu ada takdir Allah. Nah, kalau kita berpikirnya selalu positif, berpikirnya selalu ingin maju, berkembang, nanti mulut juga bahasanya akan positif. Tindakannya positif. Diulang-ulang jadi habit. Habit, kebiasaan jadi karakter. Udah jadi sifat. Sifat jadi nasib. Positif mulu, nasibnya akhirnya positif mulu. Nasib yang positif, di belakangnya ada takdir-takdir positif. Nah, ini yang bahas begini-begini kadang-kadang orang barat. Orang Islamnya skeptis, orang Islamnya negative thinking, orang Islamnya curiga. Yang dicurigain orang-orang terdekat, saudara muslim sendiri. Kapan mau maju umat ini? Paham ya? Saya jadi curhat, bukan curhat, ini beginilah fenomena umat sehingga orang Islam itu ketinggalan jauh, ribut, curiga, negative thinking, pesimis. Kemudian inferioris, minderan, susah. Nah, maka kita ingin bahas ya. Lihat nih hikam, ini kitab paling positif mind ya ini. Dari mana kita belajar positif mind? Dari Quran. Dari mana kita belajar positif mind? Dari hadis. Dari mana kita belajar positif mind? Dari hikam. Benar nggak? Nah, nanti kita lihat di sini. Kamu akan lihat bagaimana positif mind itu, pikiran yang selalu positif yang dibangun sama Allah, Rasulullah, dan para ulama. Lah umatnya hari ini pesimis, negatif thinking, curiga, suuzon. Aneh. Yuk kita balikin lagi lah, Ini apa yang dipakai Barat hari ini itu pola pikir Islam itu. Sayangnya mereka nggak punya Tuhan, akhirnya mereka ngerusak dunia. Kalau mereka kenal Tuhan, wah. Kan memang sengaja mereka ngambilin ilmu Islam untuk bisa menjajah itu. Nah, kita kan enggak. Kenapa kita mau kalah sama mereka? Saya dari dulu nggak terima itu. Orang nggak mondok lebih sukses dari orang mondok. Saya nggak terima. Nggak bisa itu. Orang yang mondok ini 20 sehari kita bisa belajar 10 sampai 12 jam loh. Orang di luar paling berapa? Yang ini hafal Quran loh, yang ini hafal hadis loh. Yang ini militansinya orang pondok tuh nggak main-main. Saya nggak terima ada anak pondok kalah keren sama orang nggak mondok. Itu saya dari dulu saya tuh nggak terima itu. Sebelum Allah kasih saya ilmu itu nggak terima, saya nggak boleh. Anak pondok itu kalah sukses, kalah hebat, kalah mentereng sama anak nggak mondok, itu nggak boleh. Inna akramakum indallahi atqakum kok. Ini nggak nyambung, santri itu minder tuh nggak nyambung. Berarti ada salah waktu dia mondok. Atau kurikulumnya, atau mindset yang dibangunnya, kebiasaan yang dibiasakannya, karakter yang ditumbuhkannya, gitu ya. Apalagi kafir lebih mulia dari muslim, itu nggak masuk di otak orang paling bodoh sekalipun. Jadi kalau kita nih nggak kritis, kita akan terima aja. Oh nggak boleh. Dulu kedokteran punya muslimin, hitung punya muslimin, dunia arsitektur punya muslimin. Karena bahannya ada semua di Quran. Dan Islam tidak pernah membatasi ilmu, Islam tidak pernah mendikotomi ilmu. Itu kerjaannya Barat agar kita tuh di belakang. Makanya kita lawan semuanya yang begitu. Nah kan makanya saya bilang sama kalian, saya pengen ada santri saya tuh ntar yang masuk ITB gitu. Jadi doktor di ITB. Jadi dokter di UI, bahkan sampai ke luar negeri. Terus yang milih jalur ulama sampai ke Azhar, sampai jadi dokter, jadi profesor. Begitu. Yang milih agama yang total, yang milih dunia jangan dibilang, yang milih ilmu umum jangan dibilang, wah ini ilmu dunia. Enggak, saya mah nggak pernah ngomong begitu. Zaman sahabat juga ada pebisnis ulung. Zaman sahabat juga ada orang ahli strategi. Berarti kan jadi tentara itu sahabat. Kenapa dibatas-batasi itu? Baik. Idza waqa'a minka dzambun, ini saya pernah belajar ini dulu di Azen. Dulu ini ada di kitabnya Syekhuna. Lihat nih positive mind yang dibangun. Idza waqa'a minka dzambun. Kalau kamu terjatuh dalam satu dosa,
fala yakun sababan, dulu saya ngapal ya, fala yakun dzalika sababan liyasik. Di sini fala yakun sababan yusik, dosa yang kamu terlibat itu jangan membuat kamu menjadi putus asa. Min husulil istiqamati ma'a rabbik, dari kamu meraih keistiqomahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gagal lagi ya Allah. Jangan gitu kata beliau. Apa positif mind yang beliau tanam? Faqat yakunu dzalika akhiru dzambin quddiru alaik. Boleh jadi dosa yang kamu lakukan kemarin itu adalah dosa terakhir yang ditakdirkan untuk kamu. Paham nggak? Kata Imam Ibnu Ajibah, jangan sampai kamu jatuh terus ketimpa tangga, habis itu diberakin burung, kan gak enak itu. Udahnya dosa itu satu kejatuhan, plus kamu sedih dan putus asa, ngapain? Beliau membangun positive mind. Kalau kamu terlibat dalam dosa, ini kan negatif nih, pikirannya jangan ikut negatif. Bagaimana cara merubah tadi negatif mind menjadi positif mind? Kata beliau, negatif mindnya apa? Kamu buat dosa, Allah lagi marah sama saya. Bukan, waduh, gagal lagi saya mau konsisten sama Allah. Bukan, ada sudut pandang yang lebih menggembirakan apa? Ya Allah, istighfar, tobat, tapi pikiran ini nggak boleh. Itu banyak orang tuh akhirnya membunuh dirinya sendiri, itu dari membunuh pikirannya sendiri. Semua orang bunuh diri itu pikirannya dulu membunuh dirinya, ujungnya dirinya dibunuh. Jangan pernah. Nah itu makanya di bagian yang kita belajar sama PPA juga adalah reconnect. Kita ini sering disconnection, lost connection sama diri, sama orang kita puji, sama anak kita muji, sama murid kita muji, giliran diri, kamu gagal melulu sih. Oh, bodoh banget sih, kamu nggak kayak orang lain sih, kamu mah nggak punya masa depan cerah. Tuh lihat tuh semua orang bilang, wah, dibunuh terus pikiran dalam diri. Ujungnya bunuh diri orang begitu. Ujungnya bunuh diri, jangan. Dosa sama dosa. Tapi kita harus tetap positif sama Allah. Kan udah saya bilang ya dari Dokter Andika tuh bagus. Semua takdir Allah itu baik. Sampai dosa yang Allah takdirkan kita ngelakuin, kita nggak boleh nyarahin Allah, nggak boleh marahin Allah. Dan apakah dosa kita pasti dihukum sama Allah? Kan enggak. Insya'a adzabah wa insya'a afa'an. Kalau Allah mau diadab, kalau dia mau diampunin. Nah, maka beliau di sini nyebut nih, berapa banyak dulu orang-orang dulu, ulama-ulama hebat, yang dulunya juga begitu. Kenapa? Karena mereka senantiasa positif mind. Istighfar, malu, takut, gelisah, menyesal, tapi pikirannya tetap positif. Ini kata beliau nih, wa ta'ammal ma waqa'a li katsir minal akabir kanu lasusan fasaru khususan. Dulu mereka tuh menjadi pembegal, mereka tuh jadi kriminal besar. Fasaru khususan, kanu lususan, kanu lasusan, fasaru khususan. Dulunya tukang begal, wah, preman kelas kakap, tapi kemudian jadi orang khusus. Kenapa bisa begitu? Pikiran, jaga betul husnuzon sama Allah. Maka tanam betul itu, semua takdir Allah tuh baik. Semua takdir Allah tuh baik. Yang nggak senantiasa baik tuh nasib. Yang kita malas, nasib pasti nggak baik. Pas kita malas, orang udah pada sukses, kita belum, itu berarti takdir juga baik nggak? Baik kalau dikaitin ke Allah, artinya Allah lagi mecut kamu, kamu lihat tuh sekeliling kamu udah bergerak semua, kamu belum. Ayo, kamu udah ketinggalan jauh, lari kamu. Itu namanya takdir tuh pasti baik tuh di situ. Coba Sayyidina Wahsy itu, radhiyallahu taala anhu, dia kan punya masalah besar sama Nabi, bunuh paman Nabi. Dicabik-cabik tubuhnya, diambil hati dan jantungnya dimakan tuh. Nabi itu mendidih darahnya. Besok masuk Islam.
Di kemudian hari masuk Islam. Itu kan ya, nama Nabi diterima, tapi tolong kalau ada majlis sama saya jangan duduk depan saya. Itu kan pukulan besar tuh. Guru nggak bisa ketemu, kan pukulan besar tuh. Guru nggak mau ngeliat wajah gitu. Nah kata Wahsy, aku akan balas rasa sakit hati Nabi SAW itu dengan aku berjuang sampai aku syahid. Dan aku akan bunuhi musuh-musuh besar Islam. Jadi dari maksiat yang pernah dilakukan ke sana, itu orang tuh ada apa ya? Ada gua harus tambal nih ke depan. Dan kalau orang tuh hidupnya lempeng aja, lurus aja, udah begini aja dia. Ibarat Rossi lah, lagi balap-balapan jatuh dia. Kira-kira apa yang dilakukan? Mau nggak mau nih, wah ini udah nggak pakai jurus biasa, ini udah harus nekat segala macam. Kurang lebih begitu Sayyidina Umar, begitu Sayyidina Wahsy, begitu Sayyidina Khalid ibnul Walid, kurang lebih begitu Fudail bin Iyad, kurang lebih begitu Sayyidina Ibrahim bin Adham. Mereka punya masa lalu yang harus ditambal, mereka punya ketertinggalan yang harus mereka melesat ke depan. Jadi berarti maksiat tuh bagus kan? Bagus kalau memang Allah takdirkan. Kalau diniatkan nggak bagus. Tapi kan kita dulu, ngapain sih saya harus melalui itu? Kenapa sih saya harus jatuh di sini? Itu jangan pernah disesali, udah positif main saja. Lalu bangkitlah, lalu bangunlah, kejar ketertinggalan itu. Coba, positif nggak pikirannya? Positif. Kamu udah ngelakuin dosa, itu tuh buruk. Kamu sedihkan lagi diri kamu. Ya, emang saya ini nggak cocok jadi wali, selesai. Ya, memang saya ini nggak bisa istiqomah, selesai. Ya, saya ini memang ya selesai. Kata Allah, ya sudah, kan kamu mikirnya gitu. Kita ini udah ngelakuin dosa itu buruk, jangan lagi ditambah yang buruk. Obatilah diri kita yang sedang jatuh itu. Dengan apa? Dengan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kalau kita maksiat nih, Allah ada masalah nggak sih? Hah? Kita maksiat, Allah ada masalah nggak? Nggak ada masalah, kan ada hadis qudsinya. Ya bena Adam, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah tuh nggak ngaruh sebetulnya. Allah tuh nggak apa-apa sebetulnya. Istighfar, tobat, menyesal harus. Tapi terlalu lebay, Allah kayaknya ngapain ente bunuh diri entar. Ya ibadi law anna awalakum wa insakum la anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika fi mulki syai'a. Kalau semua kalian adalah hatinya tuh hati orang paling jahat, semuanya jadi Fir'aun, Allah nggak kenapa-napa. Paham nggak? Nah, ini yang suka bisikin kita agar kita rendah diri, kita minder, kita mikir jelek, itu yuwaswis fisudurin nas tuh. Makanya Allahnya disebutnya banyak itu. Kenapa? Karena emang ini nggak pernah berhenti nih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah suruh sebut namanya banyak-banyak. Harus sangat waspada dengan pikiran-pikiran jahat. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang diminta perlindungan cuma satu. Karena emang dari sinilah setan tuh masuk. Pikiran orang kalau udah terganggu, udah negatif, selesai. Nih kamu sekarang punya peluang bisnis luar biasa. Dari mana setan matiin? Pikiran. Si Biu. Pikiran kamu dimatiin, selesai. Selesai. Maka benar kata Mas Firman, sebenarnya yang bikin orang tuh gagal di bisnis, bukan bisnisnya, bukan produknya, bukan mentornya, bukan sistemnya. Pikirannya sendiri yang mematikan bisnis di kepalanya. Paham? Jaga pikiran itu, agar tetap positif. Lihat nih. Nah, selalu ada positif, negatif. Positif saja. Kita lihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu birrahmatillah." Allah sendiri, orang-orang yang udah melampaui batas berlebihan, yang udah terlalu jauh, yang udah error banget. Jangan. Allah sendiri yang ngajak. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah.
Yang lain, wa may qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang berputus asa, tidak ada orang yang pesimis, tidak ada orang yang berpikir buruk kecuali mereka adalah orang sesat. Nggak bener. Dan coba deh, kamu lagi ngobrol sama orang tuh pikiran lagi nggak baik, ngomongnya pasti enak nggak? Kamu dengernya males nggak? Ayo, Ki, kamu bisa Ki. Orang teh naon, orang mah paling kebener orang teh orang. Kita ngedengernya aja males gitu. Berarti kan tuh nggak bener itu. Dan kata Allah SWT dalam surat Yusuf, la ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Cuma orang-orang kafir yang nggak yakin sama Allah, yang nggak percaya kepada keajaiban Allah, kehebatan Allah, itu yang boleh putus asa. Orang iman mah yakin. Allah tuh mau apa-apa tuh kun fayakun. Nih lihat ucapan Nabi SAW. Mana tuh Nabi juga orang positif mind. Nabi SAW bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kalau kamu tukang buat salahan, kamu manusia bukan? Kurang lebih kan begitu manusia. Ya udah tenang aja. Dan manusia masih buat salah, banyak malah. Tinggal tugas kamu adalah setelah pasang positif mind tadi, nah selama kita tuh manusia pasti banyak salah. Cuman setelah itu harus banyak tobat. Ya kan? Dari positif mind dulu kan, jangan ya Allah hamba dosa, ya Allah udah, ya Allah nggak apa-apa, ya Allah masukin neraka aja, hamba ridho. Yang penting kau ridho. Ya, jangan tuh. Mendingan masuk surga. Ya Allah, walaupun hamba banyak dosa masukin surga, ya Allah hamba ridho dan insya Allah engkau ridho. Kan engkau nggak akan bermasalah kalau hamba maksiat sebetulnya. Ya Allah dan Engkau maha penyayang, kan enak. Ya Allah nggak apa-apa. Berarti kan pikirannya diatur dulu sama Nabi SAW. Setiap manusia banyak salah. Maka selama kita nih manusia pasti ngelakuin salah lagi. Kenapa Allah takdirkan begitu? Agar Allah menjadikan kita wa khairul khata'ina tawwabun. Makin orang tuh makin kotor, makin orang tuh makin banyak ngaku salahnya. Nanti banyak tobatnya nggak? Banyak istighfarnya nggak? Tapi kalau kita nih lempeng aja, ujungnya malas istighfar tuh. Emang saya punya dosa apa? Begitu ya? Orang itu makin tiap hari kerjanya di bengkel. Makin bener nggak mandinya deh? Gosoknya makin serius nggak? Kurang lebih begitulah. Kalau kita nih banyak salah, banyak dosa, jangan sedih. Kenapa? Itu tandanya Allah pengen kita tuh nanti pas ngebersihin itu lebih sering. Dan kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah nggak lihat dosa kita. Allah lihat abis kita ngelakuin dosa, ngelakuin salah, apa reaksi kita. Kalau reaksi kita jadi tobat, jadi tatahur, terus mensucikan diri, membenahi diri, Allah seneng nggak? Allah nyebut nggak? Aku benci sama orang maksiat. Nggak pernah, di Quran tuh nggak pernah. Yang Allah sebut adalah setelah itu kamu kemana? Apa reaksi kamu? Maka positif lah. Di setiap ayat Bismillahirrahmanirrahim, itu diingat aja lah. Itu pelajaran dari Mas Firman di AMC itu aja tuh. Saya buat training ini, saya pengen Tuhan itu jangan jadi kambing hitam lagi. Karena Tuhan tuh baik kok. Dia tuh nggak jahat. Pikiran kita yang jahat. Saya pengen nanamin di semua orang bahwa Allah itu, Tuhan itu yang maha pengasih, maha penyayang. Sok kita mau apa aja dikasih. Ya, itu bagus kata Bunda Suci terakhir. Kita mau yang dikasih, mau yang disayang dong. Kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha ngasih. Ar-Rahim yang maha sayang. Kita mau dikasih, mau disayang. Dua-duanya. Nah ini juga mindset tuh. Kadang-kadang umat Islam begitu. Gak apa-apa orang kafir dikasih sama Allah, kita enggak. Yang penting sayangnya Allah buat kita. Allah iyain enggak ucapan begini? Iyain dong, kan semua yang ngatur kita. Semua yang narik kita. Kalau pikirannya enggak apa-apa, yang penting Allah sayang walaupun enggak dikasih banyak. Kata Allah, iya aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum, silahkan. Itu juga enggak bener itu. Ya, maka kita nih ingin dikasih dan disayang. Dan perintahnya begitu nggak dalam Quran? Gitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu nggak dalam Bismillah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim? Enggak kan? Nyambung nggak? Berarti sepaket nggak? Berarti mintalah agar dikasih yang banyak sama Allah di dunia, agar kita bisa ibadah yang nyaman, kita bisa nolong sebanyak-banyaknya orang. Tapi jangan lupa loh, Ar-Rahman itu mah kucing, kambing, mohon maaf, khinzir, kalbun juga dapat.
Fir'aun juga dapat. Masa mau sekelas sama mereka? Masuklah kepada ar-rahimnya Allah. Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal amaratum bisu wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal amaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Kita pengen tuh, kecuali nafsu-nafsu yang Allah sayangi. Bisa dipahami ya? Yuk jangan dipisah-pisah antara dunia akhirat, jangan dipisah-pisah antara ilmu agama dengan ilmu umum, sains, semuanya sepaket. Nah, jangan dipisah kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, kekayaan di dunia, kekayaan di akhirat, karena Allah sesungguhnya sudah memaketkan. Dan itu yang dipisah-pisah sama orang barat, akhirnya mereka milih untuk dikasih, walaupun nggak disayang nggak apa-apa. Umat Islam, pikirannya sudah terkontaminasi, sudah terindoktrinasi, udahlah kita nggak apa-apa, susah di dunia, nanti gembira di sana. Beneran, ujungnya susah di sini, ya, semoga nggak susah di sana. Begitu. Karena dunia ini muqaddimahnya akhirat. Kalau udah ngerasain surga di sini, insya Allah akan merasakan surga di sini. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.